Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai krisis air bersih di Yogyakarta. Sebelumnya, kami dari kelas C dan akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahida Alinur Hakimah dengan NIM akhir 046. Saya Amel Hadini dengan NIM akhir 045. Saya Trisanova Mangesa dengan NIM akhir 056. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai mempresentasikan tentang bab satu yaitu pendahuluan. Di mana pendahuluan ini berisi tentang poin-poin yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup dan batasan penelitiannya, sistematika penulisan, tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian sendiri. Langsung saja kita ke latar belakang masalah. Ketersediaan air bersih menjadi faktor penting berperan vital dalam keberlangsungan hidup manusia. Ketersediaan serta aksesibilitas air bersih yang semakin menurun menjadi permasalahan yang krusial di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Yogyakarta sendiri. Di mana menurut penelitian, ketersediaan air bersih di Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta hanya 120 liter per detiknya. Sementara kebutuhan masyarakat itu mencapai 250,50 liter per detiknya. Situasi yang sama, menurut seorang ahli menyebutkan bahwa terdapat penurunan curah hujan yang terjadi di bulan Juni hingga Oktober. Terdapat eh, menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan air bersih bagi warga sekitar. Cakupan bagi penduduk di Kabupaten Bantul itu mencapai 1%. Namun karena kebutuhan air yang terus meningkat, mengakibatkan adanya penurunan pemenuhan air bersih sendiri di Kabupaten Bantul. Air bersih di Yogyakarta telah berkembang menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah ataupun warga sekitar, di mana karena dampaknya yang besar bagi aspek kehidupan masyarakat sendiri. Nah, tentang krisis air itu dapat dilihat data pendukungnya itu menurut sumber Dinas PUESDM Jakarta pada tahun 2018, di mana eh, tiap tiap kecamatan di Yogyakarta mengalami naik turunnya tentang kebutuhan. Oke, dilanjut ke latar belakang berikutnya, yaitu Yogyakarta itu dikenal sebagai kota wisata dan juga kota pelajar, yang sehingga itu tuh telah menunjukkan perubahan dan kemajuan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun belakangan, sehingga juga meningkatkan kebutuhan air bersih. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta, terdapat peningkatan konsumsi air bersih sekitar 12% setiap tahunnya. Sedangkan kapasitas sumber air tetap tidak mengalami peningkatan. Kondisi ini menyebabkan semakin kurangnya ketersediaan air bersih di lingkungan. Dan perubahan iklim global juga sebagai penyebab dari perubahan pola curah hujan dan musim kemarau yang lebih panjang, semakin memperparah isu kelangkaan air di beberapa wilayah Yogyakarta. Menurut informasi dari BMKG, menunjukkan bahwa Yogyakarta memiliki pola curah hujan yang semakin tidak menentu, dengan musim hujan yang terkonsentrasi pada bulan-bulan tertentu seperti Desember hingga Februari, kemudian diikuti dengan musim kemarau yang berlangsung hingga Februari. Kemudian diikuti em, dengan musim kemarau itu yang lebih lama dari biasanya. Ketidakseimbangan ini menciptakan siklus masalah yang berulang seperti bencana banjir saat musim hujan dan kekurangan pasokan air saat musim kemarau. Dan dari data pendukung yang kami cari, ada beberapa daerah Yogyakarta yang memiliki kadar bakteri yang mungkin di atas rata-rata.
Baik, selanjutnya adalah urgensitas penelitian tentang krisis air bersih di Yogyakarta. Semakin meningkat dengan mempertimbangkan peran penting air dalam menunjang kehidupan dan pembangunan ekonomi. Ketersediaan air bukan hanya untuk mendukung kehidupan manusia, tapi juga memegang peran penting dalam lingkup perekonomian seperti pertanian, industri, dan pariwisata yang menjadi tumpuan dasar perekonomian Yogyakarta. Ketahanan air menjadi salah satu syarat untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan kesehatan masyarakat. Penelitian dikatakan penting dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, menitikberatkan pada tujuan yang keenam, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi secara berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa adanya solusi yang tepat terhadap krisis air bersih, upaya menghilangkan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan akan sulit untuk digapai. Karena jika terdapat kontaminasi air bersih, akan menimbulkan berbagai penyakit waterborne disease seperti diare, disentri, kolera, dan tipes yang berpotensi menjadi masalah kesehatan publik yang serius. Dapat dilihat dari data pendukung yang bersumber dari bapperida.jogjaprof.go.id melalui aplikasi Dataku. Untuk penyakit diare atau disentri sempat mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2025. Dan kemudian untuk penyakit tipes pada tahun 2024 mengalami kenaikan dua kali lipat dari sebelumnya. Namun pada tahun ini, tahun 2025 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan kajian teknis hidrogeologi, Yogyakarta sebenarnya memiliki potensi cadangan air bersih yang cukup besar, terutama karena posisinya yang mendukung itu berada di lereng selatan Gunung Merapi. Namun, kapasitas resapan air hujan yang semakin berkurang akibat alih fungsi dari lahan dan penutupan permukaan tanah dengan material kedap air telah mengganggu siklus hidrologi alami. Laporan hasil pengamatan di area Komplek Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Condong Catur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan bahwa hampir seluruh ruas jalan dan halaman rumah warga itu telah diperkeras dengan cor beton atau paving block. Kondisi ini tidak didukung dengan sistem drainase yang memadai, sehingga setiap kali hujan dengan intensitas tinggi terjadi genangan air yang signifikan, di mana data yang kami cari ini dapat mendukung. Berdasarkan sumber dari pekerjaan umum ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta dan penelitian Pusat Studi Bencana UPN Veteran Yogyakarta, di mana ini dapat terlihat bahwa penurunan muka air tanah di Yogyakarta pada tahun 2010 sampai dengan 2021. Dan menurut dari pendapat seorang ahli, salah satu solusi yang mudah diterapkan adalah teknologi biopori yang dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah banjir dan kelangkaan air tanah secara bersamaan. Solusi lain dalam mengatasi krisis air adalah dengan menggunakan pendekatan teknik industri, yaitu rantai pasok atau supply chain yang mencakup semua proses mulai dari sumber air hingga distribusi kepada masyarakat. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari permasalahan krisis air akan digunakan metode analisis fishbone atau diagram Ishikawa. Bentuk solusi yang didapatkan setelah identifikasi akar permasalahan adalah dengan sistem penjernihan air yang komponennya meliputi kerikil, spons, zeolit, ijuk, dan juga arang. Untuk mengetahui kapasitas air bersih yang dibutuhkan, digunakan metode forecasting atau peramalan. Dengan penelitian ini, solusi yang dihasilkan diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang positif untuk penyelesaian masalah krisis air bersih dengan efisien dan berkelanjutan di daerah Yogyakarta. Baik, selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah kami paparkan, dapat dirumuskan dalam suatu rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa faktor-faktor penyebab dari terjadinya krisis air bersih di Yogyakarta? Yang kedua, bagaimana dampak krisis air bersih terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat Yogyakarta?
Yang ketiga, bagaimana cara menemukan akar permasalahan dari krisis air di Yogyakarta. Yang keempat, bagaimana cara merancang solusi yang efektif untuk menghadapi krisis air di Yogyakarta. Dan yang terakhir, yang kelima, apa rekomendasi yang relevan untuk mengatasi krisis air bersih di Yogyakarta secara berkelanjutan. Selanjutnya ada ruang lingkup dan batasan penelitian. Agar penelitian dalam pembuatan tugas ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, maka ruang lingkup dan batasan masalahnya adalah yang pertama, penelitian ini membahas solusi krisis air bersih di wilayah Yogyakarta dengan fokus pada penyebabnya, kebutuhan masyarakat, dan potensi sumber daya air sendiri. Yang kedua, metode yang digunakan dalam identifikasi masalah adalah metode peramalan atau biasa disebut dengan forecasting. Yang ketiga dan yang terakhir adalah penelitian ini menggunakan pendekatan teknik industri seperti sistem rantai pasok atau disebut supply chain dan fishbone diagram atau diagram Ishikawa untuk menganalisis kebutuhan air bersih yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian yang berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya krisis air di wilayah Yogyakarta, di mana menjawab rumusan masalah yang sebelumnya. Lalu yang kedua, itu ada menganalisis dampak krisis air bersih terhadap masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, dan juga kesehatan. Ketiga, menerapkan metode fishbone diagram Ishikawa untuk menemukan akar permasalahan dalam krisis air bersih. Kemudian, yang keempat, ada merancang solusi teknis yang efektif dan efisien untuk mengatasi krisis air bersih. Lalu yang kelima, memberikan rekomendasi solusi yang relevan untuk membantu pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan di wilayah Yogyakarta. Selanjutnya adalah manfaat penelitian menulis dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama bagi penulis, sebagai penerapan dari teori dan pengetahuan yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di jurusan teknik industri, khususnya dalam penggunaan metode analisis seperti fishbone diagram, supply chain, dan forecasting, untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat terkait krisis air bersih di Yogyakarta. Dan yang kedua, manfaat penelitian bagi masyarakat, yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan air bersih secara mandiri dan berkelanjutan. Dan yang kedua, masyarakat dapat menerapkan solusi teknis seperti sistem penjernihan air hujan sederhana untuk membantu mengatasi kelangkaan air bersih di lingkungan tempat tinggal mereka. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan sendiri pada laporan ini dibagi menjadi beberapa bab dan pokok pembahasan secara umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, serta tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dan juga yang terakhir ada sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai topik yang akan kita teliti dan alasan dilaksanakannya penelitian tersebut. Yang kedua ada bab 2, tinjauan pustaka, di mana bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori tentang krisis air bersih dengan menggunakan metode fishbone diagram, metode forecasting, dan pengolahan supply chain air bersih, serta studi terdahulu yang mendukung penelitian ini. Yang ketiga, bab 3 itu ada analisis dan perancangan, di mana bab ini menjelaskan proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Identifikasi akar masalahnya menggunakan fishbone diagram, analisis kebutuhan air menggunakan forecasting, serta penanganan solusi menggunakan teknis sistem penjernihan air dengan pendekatan supply chain. Bab 4 itu ada hasil dan pembahasan, di mana bab ini menyajikan hasil dari implementasi solusi yang telah dirancang pada bab sebelumnya, serta membahas efektivitas solusi tersebut terhadap mengatasi masalah, yaitu di sini tentang krisis air bersih di Yogyakarta, berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan. Dan yang terakhir itu ada bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait seperti
masyarakat di Yogyakarta, pemerintah maupun peneliti selanjutnya guna sebagai pengembangan solusi yang lebih optimal. Selanjutnya, terdapat sesi tanya jawab di mana kami membuka maksimal 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Bagi penanya pertama, silakan kepada Mbak Garneta Cahya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa dampak jangka panjang dari krisis air bersih terhadap sektor pariwisata di Yogyakarta? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Oh ya, teman-teman, untuk diingatkan, kami akan menampung terlebih dahulu pertanyaannya. Setelah itu, baru kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, bagi pertanyaan kedua, kami persilakan kepada Mbak Enya. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, bagaimana peran peramalan permintaan atau demand forecasting dalam mendukung keberlanjutan pasokan air bersih di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta? Oke, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga kepada Mbak Franisha. Persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, gimana sih penerapan supply chain management dalam pengelolaan air bersih itu dapat meningkatkan ketahanan air di Yogyakarta? Sekian. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman pada teman-teman yang akan menjawab, dipersilakan. Oke, izin menjawab ya untuk pertanyaan pertama terkait dampak jangka panjang dari krisis air bersih terhadap sektor pariwisata di Yogyakarta. Krisis air bersih ini dapat berdampak negatif pada sektor pariwisata karena air bersih ini merupakan kebutuhan dasar hotel, restoran, dan tempat wisata serta fasilitas umum. Jika krisisnya tetap berlanjut, pengalaman wisatawan akan terganggu yang berpotensi pada menurunkan minat kunjungan. Selain itu, pencemaran air dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit yang pada akhirnya akan mempengaruhi citra pariwisata Yogyakarta sebagai destinasi yang aman dan nyaman. Sekian jawaban untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu mengenai bagaimana peran peramalan permintaan atau demand forecasting dalam mendukung keberlanjutan pasokan air bersih di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta. Saya akan menjawabnya. Peramalan permintaan dalam teknik industri digunakan untuk memprediksi kebutuhan air di masa depan berdasarkan data historis dan tren konsumsinya. Dengan peramalan yang akurat, pemerintah dan penyedia layanan air bersih dapat merencanakan kapasitas produksi yang akan disediakan untuk masyarakat, produksi air bersih, penyimpanannya, dan distribusi secara lebih efisien. Hal ini penting untuk menghindari kekurangan saat musim kemarau atau peningkatan kebutuhan saat musim liburan dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Sekian jawaban dari pertanyaan kedua. Oke, saya lanjut untuk pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana penerapan sistem rantai pasok atau supply chain management dalam pengelolaan air bersih. Jadi, dalam teknik industri, supply chain management itu mencakup pengelolaan alur air dari sumber, dari mata air atau dari air hujan, hingga ke konsumen akhir. Dengan manajemen rantai pasok yang baik, distribusi air bersih bisa dirancang secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penjernihan, hingga pendistribusian. Integrasi teknologi dan koordinasi antar lembaga pemerintah, PDAM, komunitas juga menjadi lebih mudah, sehingga resiko kegagalan pasokan dapat diminimalkan. Mungkin itu saja dari jawaban nomor 3. Apakah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jawab sebelumnya? Menjawab, Kak. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami, kelompok 2.
Sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih karena sudah menyempatkan untuk hadir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.